Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Dan sebelum saya mulai, saya pengen ucapin Happy New Year dulu untuk buat teman-teman yang kemarin saya masih berada di luar kota ya. Jadi saya baru pulang, terus juga banyak kerjaan dan akhirnya baru bisa bikin video untuk teman-teman semua. Ya, by the way, Happy New Year tahun 2022 dulu untuk teman-teman semuanya. Nah, saya punya jadi ada teman yang menanyakan ke saya. Ini ada satu pertanyaan dan saya pikir ini bagus untuk dijadikan konten pembelajaran buat teman-teman semuanya ya. Jadi pertanyaannya adalah begini, lebih baik kita trade dengan banyak koin atau sedikit koin? Itu adalah pertanyaan yang datang ke saya ya. Dan tentu saja kalau misalkan saya menjawab, saya pasti akan menjawab dengan opini saya ya. Jadi setiap orang pasti berbeda-beda opini, tapi saya akan menjawab dengan opini saya. Ya, lebih baik trade dengan banyak koin atau cukup dengan sedikit koin ya. Nah, kalau pertanyaan ini ditanyakan ke saya, maka jawaban saya adalah lebih baik kita trade dengan sedikit koin. Ya, kenapa kita pilih sedikit koin? Kenapa tidak banyak koin ya? Simple ya, karena gini, pada dasarnya ketika kita mau trading, mau investing, mau holding ya, ada 3 hal yang sebenarnya kita harus perhatikan. Yang pertama adalah fundamental dari koinnya, yang kedua adalah pergerakan market dari koinnya, dan yang ketiga adalah analisa teknikal dari koinnya ya. Dan kalau kita disuruh untuk trading dengan banyak koin, maka pertanyaan yang paling gampang yang saya akan tanyakan ke orang adalah, sanggupkah Anda melakukan 3 analisa tersebut untuk koin-koin yang Anda trading dan jumlahnya banyak ya? Itu jadi sebuah PR yang menurut saya itu akan menyita waktu Anda untuk melakukan trading, padahal trading tidak serumit itu, tidak sesusah itu ya. Cuman ya gitulah ya, banyakkan orang tuh merasa bahwasanya trading itu rumit, dan mungkin yang mengajarkan juga membuatnya lebih rumit ya, sehingga kelihatannya sangat-sangat rumit ya, padahal tidak. Trading itu sebenarnya sangat-sangat simpel saja teman-teman ya. Dan pertanyaan ini muncul ke saya karena mereka mungkin mendapatkan info-info yang kelihatannya sangat-sangat sulit dan jadi rumit ya. Jadi pertanyaan seperti ini muncul gitu loh. Lebih baik trading di banyak koin atau di sedikit koin? Ada beberapa orang bilang ya trading banyak koin itu lebih cuan ya, trading sedikit koin itu lebih tidak cuan dan sebagainya. Terus ada yang mengatakan bahwasanya kalau misalkan banyak koin kan, kalau ada sebagian yang turun kan ada yang naik lagi gitu ya. Ya, sebenarnya semua statement itu tidak ada yang salah ya teman-teman ya. Cuman versi saya akan trading dengan koin yang lebih sedikit. Alasannya adalah yang pertama ya karena masalah fundamental koin ya. Sebenarnya ketika teman-teman trading sebuah koin atau teman-teman membeli sebuah koin dan memasukkan uang ke dalam koin tersebut, teman-teman itu sedang melakukan investasi sebenarnya ya. Jadi kita melakukan investasi ke dalam koinnya, makanya di Indonesia ya aset kripto itu diakui sebagai aset, bukan sebagai currency. Namanya aset berarti bicara investasi teman-teman ya. Jadi kalau kita investasi ke sebuah aset, kita kan harus ngerti aset ini yang kita masukkan uangnya ini akan punya masa depan atau tidak. Ya, jadi faktor fundamentalnya menjadi sangat penting di sini. Bukan asal beli koin. Ya, karena industri trading cryptocurrency ini sekarang cukup seksi dan mungkin akan semakin seksi ke depannya. Jadi kita harus menghindari akan ada banyak oknum-oknum atau yang membuat menjadi scam atau penipuan. Ya, industri yang kelihatannya memang sangat menggiurkan biasanya akan mendatangkan banyak sekali orang-orang yang niatnya tidak benar dan akhirnya membuat itu menjadi scam. Dan celakanya adalah begitu banyak informasi yang ada di luar sana melalui saluran channel YouTube ataupun yang lainnya, semuanya membicarakan tentang yang scamnya. Ya, akhirnya apa? Akhirnya persepsi umum semua orang tentang kripto itu menjadi jelek. Ya, karena apa? Ya karena yang dibicarakan selalu tentang yang scamnya. Dia jarang sekali yang diumbar itu adalah yang memang yang bagusnya dari kripto tuh yang bagaimana. Ya, tapi untuk video ini ya kita akan bicarakan yang mengenai lebih baik trade dengan banyak koin atau sedikit koin ya. Saya pilih sedikit koin ya karena alasan pertama adalah kita harus pelajari fundamental dari koin yang kita investasikan teman-teman ya. Kita harus pelajari, kita harus tahu uang yang kita masukin ke dalam koin itu punya masa depan atau tidak. Pelajari itu ya, jangan asal beli koin, jangan asal investasi ke dalam koin yang Anda sebenarnya tidak ngerti tentang itu, tapi Anda ikut-ikutan aja, istilahnya orang FOMO ya. Terus ada teman-teman yang ngajakin dan sebagainya, Anda percaya dengan teman tapi tidak pernah melakukan analisa ke koin atau token yang Anda beli. Apalagi zaman sekarang ini teman-teman, banyak sekali token-token baru yang dibikin oleh
perorangan ataupun institusi ya, ataupun company yang baru ya, yang benar-benar tidak punya masa depan, tapi karena kita tergiur untuk membeli murah dan sebagainya, akhirnya kita malah jadi jeblos ke dalam situ ya. Dan ada banyak kasus, bukan banyak ya, mungkin beberapa kali ya sebutannya ya, itu yang berujung pada scam. Jadi token-token yang dibikin yang ujung-ujungnya ada yang scam, ada yang jatuh harganya, yang tidak bisa naik lagi dan sebagainya ya. Jadi berhati-hati ketika teman-teman melakukan trading dengan banyak koin, yang bisa aja teman-teman trading dengan koin-koin tersebut, ternyata koin tersebut akhirnya jatuh ke bawah harganya, dan itu membuat harganya itu menjadi hancur-hancuran. Ya, pola ini sekarang itu dikenal dengan istilah pump and dump scam, teman-teman ya. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang memang dia mungkin punya koinnya, dia bikin koinnya, terus dia gandeng beberapa orang-orang besar ya, mungkin artis, mungkin orang-orang yang punya nama dan sebagainya, terus dia pompa supaya kelihatannya koin ini lagi mau naik daun gitu ya, sehingga kalau kita beli sekarang nanti dia naik tinggi sekali, kita bisa jualan, kita bisa profit. Nah, waktu dia pump seperti itu teman-teman, dia bikin berita, dia bikin informasi, dan orang-orang banyak mendengar, akhirnya kan orang pada beli teman-teman. Ya ketika mulai banyak yang beli dan harganya memang naik, nah disitulah dia yang punya paling mayoritas, dia yang punya paling besar koinnya, paling banyak koinnya, dia jual semuanya teman-teman. Pada saat dia jual semuanya terjadi dump. Dump luar biasa yang membuat harganya jatuh sekali. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena orang yang merencanakan untuk melakukan yang namanya pump and dump scam ini, biasanya dia memegang mayoritas koin biasanya. Ya, let's say mungkin 60-70% koin dia pegang. Ya, sehingga ketika dia lakukan pump scam, ya dia membuat isu dan sebagainya, sehingga koinnya itu didengarin oleh banyak orang dan pada ikutan ya, karena semua orang berpikir untuk mengulang proses Bitcoin yang awal-awalnya ya. Jadi mereka akan banyak beli dan sebagainya, sehingga banyak sekali uang masuk ke dalam koinnya, dan memang itu membuat koinnya naik kan, seperti yang saya tadi jelasin sebelumnya. Lalu yang terjadi adalah orang tersebut yang pegang 60-70% koin tersebut, dia menjual semuanya. Nah, pada saat proses jual inilah terjadi yang namanya dump scam ya. Nah, ini adalah permainan yang berbahaya karena naik turunnya uang itu dikendalikan oleh orang yang besar, orang yang punya uang banyak, orang yang pegang koin banyak sekali. Ini yang harus teman-teman hati-hati. Jadi lebih baik trade dengan banyak koin atau sedikit koin, ya jelas saya pilih yang sedikit koin. Ya, kenapa? Saya bisa pelajari fundamental koinnya. Saya cari tahu dulu untuk apa koin ini dibikin. Ya, mungkin saya sedikit berbagi pengalaman juga di video yang satu ini ya teman-teman ya. Jadi saya juga pernah ditawarin dengan token yang baru yang dibikin oleh perusahaan lokal. Ya, waktu saya ditawarin token tersebut, saya punya pertanyaan ke ownernya itu gampang aja. Saya tanya, mengapa Bapak bikin token ini? Ya, kenapa token ini Bapak buat? Apa goal Bapak ke depannya dengan token ini ya? Dan jawaban dia simple ke saya ya. Jawabannya cuma begini, ya untuk cari uang Pak gitu katanya ya. Nah, jawaban yang dikasih ke saya itu menurut saya agak ngawur ya, bukan jawaban seperti yang saya inginkan. Contoh deh, misalkan ketika saya membuat sebuah aplikasi, ya let's say aplikasi yang mungkin anggaplah kayak Gojek ya, anggap kayak Gojek, saya bicara brand aja nggak apa-apa ya. Jadi anggap kayak Gojek, terus saya ditanya sama investor atau orang lain ya, misalkan dia bilang begini, untuk apa kamu bikin Gojek? Kalau jawabannya adalah untuk cari uang, itu jadi ngawur teman-teman ya. Kalau misalkan untuk apa kamu bikin transportasi online ya, untuk apa kamu bikin ojek online? Nah, kalau jawabannya adalah untuk cari uang, itu jawaban yang ngawur teman-teman. Harusnya orang itu bisa menjelaskan kenapa dia bikin transportasi online. Ya, kenapa dia bikin ojek online? Oh, supaya memudahkan customer yang tidak punya kendaraan ataupun yang punya kendaraan, supaya mereka tidak perlu parkir motor dan segala macamnya, bla bla bla. Dihitung-hitung masih lebih murah naik ojek online. Nah, kalau jawabannya seperti itu make sense teman-teman. Ya, tapi kalau jawabannya adalah untuk dapatin uang, ini jawabannya buat saya agak nggak make sense. Ya, jadinya yang koin ini dibikin tidak punya goal. Jadi
koin ini dibikin hanya untuk cari uang, ya. Dan dalam hati saya bilang, kalau cari uang Bapak jualan aja, gampang sekali. Ya nggak perlu melakukan pembukaan token begini, nanti ujungnya Bapak akan scamming banyak orang, akhirnya kan nipu kan, begitu kan. Nah, makanya kita harus hati-hati untuk melakukan trading di banyak koin. Pelajari fundamental koinnya, kenapa koin ini dibikin, ya dia udah pakai teknologi apa, mungkin dia udah dapat investor atau belum, dia punya komunitas atau enggak, dan sebagainya. Teman-teman pelajari itu, ya karena itu penting sekali, ya. Nah, yang kedua adalah analisa dari pergerakan marketnya. Ya, jadi teman-teman harus ikutin dari berita-berita ya, seperti kebijakan The Fed kemarin, terus ada kerusuhan di Kazakhstan dan sebagainya ya. Lalu yang ketiga adalah analisa dari sisi teknikalnya. Ya, teknikalnya ini menjadi penting juga ya, karena kita kan harus pelajari dari sisi harga, candlestick-nya dan sebagainya, time frame-nya gitu kita pelajari. Nah, kalau satu koin aja memakan waktu begitu banyak, bagaimana caranya kita melakukan trading dengan banyak koin, teman-teman? Ya, yang saya lihat dengan kepala mata saya sendiri ya, ada beberapa teman yang ikut trading di aplikasi A, B, C, D, E, dan waktu saya tanya kenapa mereka memilih koin itu, mereka sendiri bingung kenapa mereka memilih koin itu. Yang penting buat mereka adalah cuan ya. Nah, ini adalah suatu kesalahan besar yang akhirnya membuat mereka floating, teman-teman. Ya, kemudian mereka datang ke saya dan mereka udah pusing karena apa? Karena udah floating tinggi. Ya, kenapa? Karena pertama mereka tidak ngerti tentang koinnya, mereka cuman mengenal koinnya karena orang lain ngomong itu ya. Misalnya contoh, saya ngomong Bitcoin, terus ada teman saya si A, karena saya sering ngomong Bitcoin, dia kenal si Bitcoin. Dia belum kenal, dia cuma tahu Bitcoin ya, teman-teman. Ya, supaya dia kenal, ya pelajari fundamentalnya, pelajari pergerakan marketnya, dan analisa teknikalnya. Itu baru teman-teman kenal dengan si koinnya, ya. Tapi kalau hanya sekedar mendengar kata orang, yang orang tuh sering ngomong, oh ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Ripple, XRP, ya ada Cardano, ada Solana, ada ini, ada itu. Nah, itu kan hanya kita dengar, padahal kita nggak pernah pelajari white papernya, kita nggak pernah pelajari proposalnya. Ya, sehingga kita main ikut beli-beli aja, teman-teman. Dan celakanya waktu kita beli, kita nggak perhatikan harganya. Nah, inilah yang membuat banyak sekali teman-teman itu trading dan akhirnya floatingnya tinggi sekali. Ya, koinnya tidak dikenal, harganya juga sembarangan masuk, dan modelnya ikut-ikutan atau FOMO. Ya, dan ini yang harus dihindari. Ya, jadi lebih baik kita trade dengan sedikit koin, teman-teman. Ya, saya sebenarnya kadang-kadang cukup bingung apabila ada orang-orang yang mengaku trader, tapi dia tradingnya dengan banyak sekali koin. Ya, saya nggak tahu ya, mungkin yang dia perhatikan atau mungkin dia pegang itu cuma dari sisi teknikalnya. Ya, tapi kalau saya pribadi, saya trading sampai tidak sebanyak itu. Nggak mungkin saya trading sampai 40-50 koin, teman-teman. Too much buat saya ya, terlalu banyak. Saya 10, nggak usah 10 lah, 5 aja juga udah maksimal buat saya. Ya, atau mungkin 6, 7, 8 itu mungkin udah sangat maksimal buat saya. Ya. Jadi kalau misalkan kalau suruh pilih, saya akan pilih yang lebih sedikit koin. Nah, kenapa juga yang lebih sedikit? Yang pertama karena alasan fundamental dan analisa lainnya. Yang kedua adalah karena kalau kita trading dengan koin yang lebih sedikit, kita akan semakin kenal baik dengan koinnya. Ya, kenal baik dengan koinnya. Kalau misalkan kita punya 10 anak dengan kita punya 2 anak, pasti teman-teman akan lebih mengenal baik 2 anak dibandingkan 10 anak. Ya, kenapa? Karena kalau 2 anak kan kita kan tiap hari kan bareng dengan mereka, kita bisa naruh fokus kita tuh pada 2. Sedangkan kalau teman-teman trade dengan 10, misalkan punya 10 anak, teman-teman trade dengan 10, nah itu teman-teman membutuhkan waktu yang lebih ekstra untuk mengenal setiap koin ini. Ya, kalau teman-teman trade dengan koin yang lebih sedikit, ya teman-teman akan kenal baik si koinnya, kenal baik harganya, kenal baik pergerakan dia selama seminggu terakhir ini bagaimana, sebulan terakhir bagaimana, 3 bulan terakhir bagaimana, setahun terakhir bagaimana. Terus teman-teman juga tahu, biasanya kalau udah udah kenal baik dengan koinnya, teman-teman akan tahu biasanya siklus tahunan dia itu akan seperti apa. Di bulan apa aja dia akan dump, di bulan apa aja dia akan pump, ya kan? Kurang lebih kita akan dapat gambarannya, ya. Sama halnya ketika kita dagang sesuatu, teman-teman. Ya, contoh ya, misalkan hari ini saya dagang daging ayam misalkan. Nah, karena saya dagang udah 2-3 tahun, berarti kan saya udah tahu kurang lebih pola daging ayam ini bagaimana progresnya, ya, dan harus disimpan seperti apa biar nggak cepat rusak dan sebagainya. Lalu kapan-kapan aja waktu daging ayam ini mengalami penurunan harga, kapan juga waktu daging ayam ini mengalami kenaikan harga. Kapan ada supply banyak, kapan ada mungkin permintaan yang banyak dan sebagainya. Ya, kalau kita trading
cukup lama di sebuah produk, di sebuah koin, ya maka kita akan kenal baik koin tersebut, produk tersebut. Dan itu sangat memudahkan kita untuk mendapatkan profit. Ya. Lalu ketika saya kasih jawaban begitu, ada pertanyaan lain yang muncul ya. Pak, kalau misalkan trading dengan sedikit koin berarti profitnya sedikit dong. Oh, enggak juga, teman-teman. Ya. Saya lebih baik, misalkan gini, saya kasih gambaran ya. Misalkan saya mau trading dengan $1.000. Ya, kalau $1.000 ini saya bagi jadi 10, berarti satu koin kan $100. Ya, terus kalau $100 itu saya sekali trade itu $20, berarti saya bisa 5 kali buy. Ya, artinya saya punya 10 koin yang setiap koinnya bisa 5 kali buy. Dengan pertama kali buy itu $20. Ya, 20 kali 5 berarti $100. $100 kali 10 berarti $1.000. Ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau trading dengan koin lebih sedikit, maka teman-teman bisa menggunakan jumlah koinnya tidak terlalu banyak sehingga pembagiannya jadi besar. Contoh, misalkan teman-teman trading 1000 koin itu dengan 1000 koin. Trading dengan $1.000 dengan 3 koin. Maka per koin itu adalah $330 kurang lebih. Nah, kalau teman-teman bagi 5, itu berarti sekitar sebentar ya, coba saya hitung ya. 330 kita bagi dengan 5. Ya. Bagi dengan 5. Nah, kita dapat $66, teman-teman. Kalau tadi $20, kalau ini $66. Nah, ketika terjadi profit, kita dapatin profit anggap 1,5% aja. Berarti kan yang $20 kan lebih sedikit daripada $66. Nah, jadi kalau kita bicara, kalau saya mau profit lebih banyak, bisa nggak? Bisa, teman-teman. Untuk koinnya tinggal diperbesar aja angkanya. Kalau teman-teman perbesar angkanya, maka profitnya pasti besar. Ya, semudah itu kok. Ya, tapi kalau misalkan nanti ada yang turun, ada yang naik. Nah, saya mau kasih tahu satu hal di dunia kripto, itu kalau nggak turun ya naik, teman-teman. Kalau nggak naik ya turun, teman-teman. Ya, tidak ada koin yang selamanya turun, tidak ada koin yang selamanya naik, asalkan koinnya benar. Kalau teman-teman ketemu koin scam ya beda lagi ceritanya. Ya, kalau kita trade dengan koin yang kita tahu dengan baik analisa fundamentalnya dan segala macamnya, maka sebenarnya kita tidak terlalu khawatir apabila koin itu mengalami penurunan atau kenaikan, karena memang siklusnya seperti itu. Jadi kalau nggak naik ya turun, kalau nggak turun ya naik. Dan semakin sedikit koin tersebut kita pahamin, kita akan tahu biasanya dia bermain di range harga berapa. Ya, dan karena kita tahu dengan baik range harga dan sebagainya, kita bisa melakukan open posisi harga yang membantu kita pasti akan profit, teman-teman. Orang-orang yang udah lama trading dan memang mengerti trading, terus mendalami tradingnya, mereka pasti akan menemukan sebuah pola untuk setiap koinnya. Jadi kapan mereka bisa profit, kapan mereka tidak bisa profit. Itu akan dapatin sebuah pola-pola seperti itu. Ya, kalau teman-teman sudah lama trading dengan koin si A, maka teman-teman akan kenal baik si A dan teman-teman pasti akan profit dari koin A. Ya, yang sering tidak profit atau yang sering mengalami floating tinggi itu adalah orang-orang yang trading tapi tidak mengenal koinnya. Jadi trading aja seperti jualan aja, tapi barang yang dia dijual itu nggak ada yang dia tahu. Ya, dia nggak kenal baik barang-barangnya. Contoh ya, kalau saya buka toko, saya punya 10 barang, kalau ditanya konsumen, ini barangnya untuk apa? Saya nggak ngerti, pokoknya saya jualan aja. Ya, tipe-tipe beginilah yang biasanya akan mengalami lebih banyak floating atau lebih banyak kerugian ya pada saat mereka trading. Ya, dan ketemu orang yang ketemu orang yang tidak bisa mengajar mereka, maka mereka akan lebih banyak ruginya lagi ya, dan mereka akan melakukan cut loss dan di situ muncul kekecewaan. Ya, sesimpel-simpelnya padahal kalau kita mau trading itu kita cuma perlu belajar dari orang lain yang lebih ngerti, yang sudah paham, yang sudah mengerti banget tentang trading di dunia kripto. Kalau Anda ketemu dengan orang seperti itu bagus, teman-teman. Makanya saya sering kasih tahu, jangan buru-buru trading. Pelan-pelan aja tradingnya ya. Kalau Anda belum ngerti trading, pelajari dulu, belajar dulu dengan orang lain. Setelah Anda mengerti, baru Anda trading. Ya, dan kalau Anda udah mengerti trading, Anda pasti ngerti alasan kenapa saya tidak mau trading dengan koin yang banyak. Ya, dan saya udah beberkan juga di video ini ya tadi ya, dari sisi fundamentalnya. Terus yang kedua adalah dari pengenalan akan koinnya. Ya, kalau saya kenal baik koinnya, saya pasti akan profit dari koin tersebut. Sesimpel itu, teman-teman. Nah, mungkin video ini sampai di sini, teman-teman. Nanti kita ketemu di video yang berikutnya. Sampai jumpa.